Kalau untuk Momo-chan, Aku masih pegang aura. oke, aura 2 orang, tapi kita bakal saksikan saja. Prediction is just prediction. So, buat kalian semua di kolom komentar, jangan lupa ramaikan dengan komentar positif, respect biar diangkat di Demotion nantinya. Kita bakal menuju ke arah Arena Abra. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Ini dia game pertama antara Geekfam dan juga Aura Fire. Dimana kita akan melihat permainan yang cukup agresif, adu otot dari kedua tim. Di match kita yang kedua dan kali ini lihat pergerakan dari Rupture yang sudah mulai ketahuan main agresif, nggak pakai takut dari seorang Rupture. Mencoba untuk mengganggu ke arah perpupuk dari Jamet dan tentunya ada pause tiba-tiba. Ini damage-damage yang masuk dari Art of Hunting ini bisa di netralkan. Alright, kalau begitu, mari kita lihat di sini Jamet masih memilih untuk mendapatkan satu buah Little Wonder terlebih dahulu, memaksa menuju ke arah Sorap. Coba didapatkan dan ternyata masih ada satu buah absorb damage. Jamet tertangkap, Rapture still survive. Gila, flame shot hampir kena. Jamet memilih untuk mundur ke arah belakang, tapi apakah Jamet kehilangan orange buff? Hans masih bertahan, kali ini tentunya di arah top lane. Gak berhasil mencuri orange, tapi seorang Rapture berhasil membuat Jamet mengulur waktu farmingnya. Iya, dan itu tipis banget sih sebenarnya di area mid-nya. Namun kali ini lihat dari Kabuki bakal coba diharus oleh seorang Swan tentunya di area atas. Dan masih tarik ulur aja sebenarnya untuk di area top lane-nya dari XP laner ini bakal jadi Infinity War sih. Gak bakal ada habisnya, tapi yang paling seru memang sebenarnya di area mid-nya. Dimana ini kelihatan dari kedua tim mereka bisa mainin early-nya sih. Dan apalagi Fluffy dengan Dairotnya di sini akan berusaha untuk memenangkan landing phase-nya dia. Ketika berhadapan dengan si Povius apalagi ya kan. Povius yang bakal nanti ya dia bisa lebih sakit ketika dia punya Demonic Force. Tapi waktu semasa belum punya Demonic Force masih bisa di pressure habis-habisan. Alright, tapi tentunya kali ini kita lihat di arah top lane Kabuki. Tangannya sudah merah, ini akan ada satu buah hantaman menuju ke seorang Swan. Dan yang ditahan dari seorang Kabuki adalah supaya pasif yang dimiliki dari seorang Yuzong tidak menyala untuk di arah bot lane-nya. Rapture akan mencoba untuk menjaga pergerakan dari Hans. Tapi aku akui, Hans ini bermain objektif itu selalu bagus. Timing rotation itu parah. Cakep banget, tapi lihat Fasagar ditutup. First blood telah didapatkan. Rapture terlalu bersemangat, tapi Godiva one last hit. Dia mengeluh seorang Hans. Jamet memilih untuk mundur, tidak bisa untuk memaksa mendapatkan poin tambahan karena dia tidak memiliki damage, tidak memiliki cover, tidak memiliki follow up tambahan. Iya, first blood yang didapatkan oleh Geekfam dan plus ada satu juga yang tumbang sementara di area bawah. Renvi yang bakal coba dipukul mundur perlahan demi pasti dari seorang Fluffy-nya dan bahkan Rupture kali ini bermain lebih sangat agresif, bahkan bisa dibilang juga ada Hilda yang dipegang kali ini dari seorang Rupture. Ini yang membuat tim fight-nya bakal lebih sustain lagi untuk Geekfam sendiri. Selama pasif dari Rupture juga masih bisa dimainkan. Tapi ternyata lihat Vince yang bakal coba dikejar di area mid-nya. Godiva masih coba untuk melakukan puppet string-nya hanya untuk memberikan slow effect aja. Sementara di area atasnya Kabuki juga yang masih bisa bertahan sih. Ya, dari MDL dan bahkan sampai ke MPL aku sih selalu tertarik melihat pola permainan dari Hans ya. Dia farming pattern-nya maksudnya oke banget. Dia mencari celah oke banget dan dia memang kayaknya bisa dibilang jarang banget ikut tim fight di arah early ya. Ya, karena dulu memang hero-hero andalannya dia semacam Xbox ya. Yes, benar banget. Pada saat dikeluarkan, Guiding Wind berhasil menyamakan seorang Rapture again and again. Simple, gak terlalu banyak pergerakan tambahan dari Vince, tapi selalu means everything untuk seorang Rapture. Ya, tapi satu lagi sekarang ya, Geekfam dengan kemenangan mereka 2 poin kill di early, ini gold difference yang gak jauh beda. Iya, dan plus kalau kita lihat di area bawah, Facehager sudah mulai ketahuan positioningnya dan bahkan Hans mampu untuk menumbangkan Facehager 3 poin pertama yang diamankan Geekfam. Ini awal yang baik untuk Geekfam, mereka pick up satu persatu. Tapi lihat ini, bisa kita bilang diamankan apa ke Temple Soplet untuk perlindungan. Langsung ada satu buah hardcut, berhasil menyelamatkan seorang Jamet dan sedikit berbeda permainan dari Aura. Kenapa? Facehager itu bukan tipikal hero yang bukan tipikal orang yang gampang terpick off. Bener gak? Betul. Dia even dia kalah sekalipun, rata-rata dia terpick off 1, 2, bahkan gak terpick off timnya masih kalah dan bakal kita lihat di sini. Facehager udah terpick off 2 kali, bahkan menahan Purify gamingnya. Yang aku lihat Aura Fire ini tidak boleh bermain di luar planning mereka. Ingat mereka masih mengejar sesuatu yaitu upper bracket. Iya, upper bracket, tapi kelihatan banget ya Geekfam mainnya lebih lepas gitu loh. Dan bahkan dengan turtle yang tidak bisa dikontes oleh Aura Fire, ini perbedaannya tuh udah lama makin ditabung nih sama Geekfam.
berbeda 1.300 sekarang di menit yang kelima. Dan bahkan lihat Rupture nggak mau pulang terus mengganggu dan Godiva. Dengan satu buah Soblum dari seorang Vince. Penumbangkan Godiva kali ini. Buset, kita lihat teriakan maut dari para pemain dari tim Geek Farm. Memberikan permainan yang luar biasa. Kabuki memilih mundur ke arah belakang. Langsung ada Seeking Eagle, langsung ada Hardguard mencoba berhasil menyelamatkan seorang Kabuki. Tapi malah Juan yang akhirnya memilih untuk mundur. Nggak mau lebih karena ini akan menjadi sebuah petaka dipaksakan masuk ke arah depan. Kabuki Gaming mencoba untuk memberikan sedikit praise dari arah Rapture. Kabuki memilih untuk mundur ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru dan benar-benar mengasih space untuk seorang Jamet. Aura Fire kali ini benar-benar memberikan waktu yang banyak sekali untuk seorang Jamet, tapi di arah tengah lagi-lagi Vince nggak berhasil di pick off again and again apa-apa. Ya ini memang momen untuk Aura Fire ya, apalagi dia punya link yang seharusnya bisa bergerak di awal. Tapi ini masih ketahan banget dengan adanya Hilda dari Rapture. Jadi Rapture-nya sangat mengganggu sekali, masuk memberikan ambush attack ke arah dari si Jamet juga. Dan apalagi Rapture di sini akan menuju ke Dominance Ice yang akan membuat dia lebih sustain nanti untuk berada di garis depan. Belum lagi Hans-nya. Hans dengan true damage, ini dia main Curse Helm dan juga akan membangun ke arah item defense yang lain. Jadi nggak bakal bisa langsung di one shot dengan adanya Facehugger ataupun juga dengan ada Jamet. Iya, tentunya lebih siap untuk tim fight-nya juga ya dari Geek Farm sendiri. Tapi kali ini dari Jamet yang masih berfokus terhadap farmingannya. Ini kelihatan banget dari Aura Fire yang mungkin bakal tarik ulur di menit awalnya. Ngelihat dari Geek Farm yang lebih bermain agresif dan Fluffy yang justru akan bermain lebih apa ya, bisa dibilang lebih membahayakan nih dari Fluffy karena dia bisa datang kapan aja. Dia nggak mau terlalu berlama-lama di lane bawah dan Fluffy dengan satu buah flicker. Langsung di TB dan bahkan kali Rupture. Coba untuk membalaskan, ada trade 1-1. Direlain, lihat gak tadi? Udah dikeken sama Godiva sebenarnya, tapi kayaknya daripada kerugian akan di tangan dari seorang Godiva dari memilih menuju ke arah seorang Swan dan bahkan hilang di tangan seorang Jamet. Lihat 4 pedang termakan. Ada teriakan nice langsung dari sisi sebelah kiri, membuat Geek Farm kali ini bakal coba diperkecil dari keuntungan 1.200 gold yang dimiliki. Dan jangan lupa untuk saksikan MPL Off Game. Dimana kalau misalnya para pemain MPL ini panasnya hanya bukan di dalam in-game, tapi juga di luar. Bener, dan tentunya kali ini dengan adanya 2 poin yang diamankan oleh Aura Fire, udah mulai kelihatan sebenarnya ini inisiasi yang bakal dibuka sama Aura Fire. Mungkin dengan adanya rotasi yang dibawakan sama Jamet ketika purple buff-nya sudah diamankan, ini akan mulai ada perlawanan dari Aura Fire. Sementara Hans juga kali ini masih nyaman dengan farmingannya. Jadi menurut aku ini kedua jungler yang sebenarnya permainan tipe playstyle sama sih kok. Ya, objektif apalagi dengan Demon Slayer kali ini bawah. Betul. Dan juga ini dari sisi level sebenarnya Hans dia udah unggul. Secara atribut juga dia bisa dive in, dia tinggal milih mau masuk ke area yang mana selama gak terlalu overdrive juga. Sedangkan untuk capture-nya dengan item defense ya bakal bisa nge-backupin lagi yang lain. Oke, tapi lihat dari bottom lane. Fluffy mencoba sekarang dan di follow dengan penetrasi dan bahkan Rapture harus hilang. Sebelum ditembak Soblin, tapi di sisi lain Renvi mencoba untuk bertahan, digocek Jamet berdasa dengan indah dengan Pepper Soblin yang berhasil menghindari pergerakan dari seorang Renvi. Facehugger again mencoba follow up, tapi lihat langsung wings by wings. Godiva akan menjadi korban selanjutnya, tapi ternyata tidak. Kabuki again mencoba untuk menyelamatkan kawan-kawan. Knockout strike telah dikeluarkan, tapi terlalu kuat, terlalu tinggi dan dipanggil kembali. Juan sepertinya kali ini berhasil memenangkan laningnya dengan arah top lane yang sudah pecah dari seorang Kabuki, tapi Jamet sudah memiliki Berserker Fury. Iya, dengan 2 turret yang sudah dipegang oleh Geek Farm, harusnya mereka lebih apa ya, bisa bilang lebih bisa untuk masuk invasi ke area jungle yang dimiliki sama Aura Fire. Tapi ini yang perlu diberhati-hati adalah menurut aku ketika Jamet udah dirasuki sama Godiva, ini udah mulai buka inisiasinya dan lihat di area midnya. Hilang Rupture kali ini. Udah mulai menggunakan rotasi 4-1. Dan kali ini Hans mencoba untuk ngincer ke arah Facehugger, tapi masih ada satu buat Hardguard. Dan bakal coba dibalikin keadaannya, tapi Swan mulai datang dengan satu buat Back Dragon Form. Dan bahkan kali ini Jamet mulai masuk, mulai tabrak balik dan bahkan tidak mau terlalu overcommit dari Aura Fire. Gila itu Fluffy sakit banget bos. Iya. Kaget gue lihat damage-nya gabung. Abyssal Strike. Surup. Langsung hilang, betul. Oke teman-teman semuanya juga kalian bisa langsung cek di website Blibli ya. Karena bakal ada diskon spesial nih kalau kalian beli tiket nanti. Dan itu adalah tiket yang kalian tunggu-tunggu. Yang kalian nantikan. Menonton langsung di MPL Arena untuk mendukung tim favorit kalian tentunya. Dan jangan lupa di blip
Dotly. Yoi, masih inget gua bro. Beli Dotly. Sahabat main. Buat dapetin diskon 25%, lumayan ya diskonnya. Wes bro, buat anak kosan kayak gua bro, menonton MPL dapat diskon. Oke. Itu adalah nikmat Tuhan yang tidak bisa dilawan. Mantap sekali. Dan kali ini di area mid-nya, lihat pergerakan dari Aura Fire. Ini Jamet masih mau coba untuk farming. Kasih farming, emang Masih Jamet farming terus, masih Bang. dikasih. Dari tadi semua nih point kill dari Aura Fire 6 biji ini tuh mostly untuk membuat Jamet berhasil survive di arah early. Mereka benar-benar mengasih Jamet segalanya, tapi di sisi lain Rapture mencoba untuk melakukan sedikit distraction, tidak ada purple buff, ditabrak oleh seorang Rapture dan Retribution gak berhasil. Tempo Soblet dikeluarkan untuk mundur, memilih ke arah belakang, tapi Jamet masih ada seorang Hardcut dan Love Wave yang berhasil menyelamatkan dia di arah top lane. Fluffy mencoba dikejar, menuju ke depan, mundur ke arah belakang, Retributionnya walaupun kali ini tidak berhasil didapatkan, but it's okay, no problem. Karena kontes yang dilakukan tanpa adanya purple buff. Iya, sementara ini dengan tidaknya Lord yang bisa dikontes oleh Aura Fire, mau tidak mau harus bermain lebih defensif lagi. Mencoba untuk menahan Lord yang bisa dibilang masih Lord pertama juga. Lord di menit yang ke-10 masih mudah untuk ditemukan oleh Aura Fire. Dan sementara sepertinya akan ada split push yang dilakukan oleh Jamet di area bawah, tapi bakal ditahan dengan cukup baik oleh seorang Hans. Gak mau sampai kehilangan turret tentunya dari Geek Farm sendiri. Meskipun kalau kita ngeliat dari turret objektifnya ya, ini masih dipegang sama Geek Farm kok. Oke, tapi Obong Wawa di arah top lane sepertinya akan memilih mendapatkan satu buah clear dengan cukup cepat untuk seorang Fluffy. Fluffy akan ditahan, Fluffy akan dikasih tugas untuk melakukan clear terhadap Lord. Tapi kalau ketika para kawanan dari Geek Farm datang, ini tandanya langsung harus ada 911 calling, Pentagon is coming. Yap, dan bahkan lihat Renvi-nya dipukul mundur, knockout strike, connect kali ini dan Renvi tumbang di lini depan. Sementara Lordnya sudah dibersihkan di area atas, tentunya membuat Aura Fire masih bisa untuk bernafas dan reset lagi. Ini di roadnya sih Pung. Di roadnya sakit banget BGT. Buas ya, apalagi dengan Abyssal Strike ya yang diperlihatkan juga. Jadi pemain-pemain dari Geek Fam mereka nggak boleh terpisah-pisah juga, maju sendirian satu demi satu, apalagi di hadapan dari Fluffy juga. Oke, lihat one by one situation. Tinju dibalas bakwan kali ini. Tidak berhasil mendapatkan poin apapun. Rapture mencoba untuk menunjukkan batang hidungnya untuk memberikan sedikit defensif yang dilakukan di arah top lane. Hans masih mencari keberadaan di mana kawan-kawan dari tim Aura Fire, tapi nampaknya terlihat posisinya. Mau coba invasi ke arah purple, 3 orang dan bahkan 4 untuk menjaga seorang Jamet. Bayangkan bagaimana cara Hans bisa menembus kalau tidak menutup pergerakan Facehugger. Hans melihat Facehugger, ini akan menjadi makanan Puk dan bahkan kamera tergeser. Oh my god, di manakah? Berhasil di pick out, ternyata tidak. Memiliki arah top lane, mencoba diamankan satu buah turret tapi Vince tertangkap. Belum ada satu buah hardcut. Berikan seorang Vince, gak boleh apa terjadi dan bahkan Renvi langsung memukul mundur. Dan di arah bottom lane, minion dari Geek Farm mereka harus lebih aware atas laning phase-nya. Benar, karena ini adalah wave management yang dilakukan oleh Aura Fire juga, dan mereka berhasil untuk memperkecil gap gold yang terjadi dari 3.000 ke 1.500-an. Dan Hans juga sudah punya item-item yang diinginkan. Dia punya Guardian Helm, dia udah punya Twilight. Kaya banget. Dia bakal menuju ke Blade Armor, ini udah full item sebentar lagi untuk Hans. Wow, ini Kaya banget. Ini seperti kau bilang, Aura Fire mereka punya capability untuk ngelakuin split push dari seorang Jametnya sendiri, dan kelihatan pergerakan dari minionnya yang sudah di-push juga sama Jamet tadi di area bawah membuat Geek Farm mau nggak mau mereka harus mundur. Mereka harus sabar, lihat minimap, dan kali ini lihat Facehugger ngebuka feeder ice track di area mid, ngecicil, ngepuk aja ke arah Renvi-nya, dan sudah mulai berkumpul di area River Lord. Seperti ini Lord yang akan menjadi kontes yang cukup sengit. Oke, tapi lihat Kabuki bakal coba untuk motong. Ini mereka tidak akan team fight, mereka ambil purple dulu. Karena apa? 2 kali kesalahan akan terjadi jikalau mereka memaksakan tanpa adanya purple. Di sisi lain, Rapture bakal mengganggu pergerakan dari seorang Fluffy, dipukul mundur dari zoningisasi dan bahkan Renvi damage-nya terlalu besar diterima. Guiding Wine, informasi telah didapatkan, tidak bisa di pick off, dapatkan Kabuki, memukul mundur seorang Hans, lihat knockout strike-nya. Tapi Kabuki dibalaskan kembali, keadaannya di sisi lain. Lihat, ada satu buah naga yang di sisi sebelah kanan berada di rumput yang bergoyang diam, tak bernafas. Diam tak bernafas, dan kali ini lihat dengan adanya Facehugger yang mulai ketahuan di area rumputnya, bakal coba ditabrak begitu saja dengan sebuah satu
circling eagle dan hilang. Begitu saja dari seorang facehugger Kabuki. Knockout strike mencoba untuk ngebalaskan dan dapetin satu trade namun tidak berhasil dari seorang Kabuki. Dan bahkan kali ini lihat Lordnya yang sudah mulai diacak-acak di area bawahnya. Jamet sudah mulai siap tentunya dengan retribution, tapi lihat Renvi yang bakal diculik kah? Ada satu buah Demonic Force yang bakal dibuka dan bahkan dari Lordnya masih bisa diamankan oleh Geek Farm. Tapi kali ini lihat Swannya mencoba untuk mengejar ke arah satu pemain yaitu Renvi yang akan tumbang terlebih dahulu. Tapi timnya dipisahkan begitu saja karena Hans mendapati satu pemain. Jamet bakal coba dikejar tapi masih punya Vince Voice dari seorang Jamet. Almost is never enough. Jamet hampir tertangkap, tapi lihat tadi zoning assassin dilakukan. Facehugger terpick up. Seperti biasa, force permainan Aura Fire ketika Facehugger terpick off. Sekali ini Kabuki mencoba melakukan clear minion dengan cukup cepat. Mencoba untuk mempertahankan satu buah turret di arah mid lane, tapi ternyata lihat Rapture terlalu offside. Berhasil di pick up, dibalaskan kembali teriakan oleh seorang sang Lord Godiva. Fluffy lagi dan lagi dengan satu buah. Gila. Misalnya yang bisa dibilang ini mesti respect sih. Sekarang udah mulai respect ke arah Fluffy. Karena menurut aku sekarang Fluffy bersama dengan Kabuki ini udah punya damage yang cukup sebenarnya untuk team fight-nya. Jujur di antara 5 orang ini gak ada yang bisa nahan damage dia. Kalau menurut aku. Makanya. Gak ada. Kecuali dibalaskan. Damage dibalas damage pun. Lihat. Fizz langsung coba Gila, dipaksakan. sakit banget. Flicker dibalas flicker. Hans mencoba untuk menyelamatkan dan lihat langsung ada hantaman benda tumpul Fluffy. Mundur ke arah belakang. Diselamatkan Facehugger dan bahkan Vader Estrek berhasil menumbangkan satu. Ternyata tidak. Soft lane. Langsung ada satu buah poin didapatkan dari seorang Swan. Tapi di belakang sana Facehugger tertumbuh. Facehugger mencoba untuk bertahan dan ter-outplay. Bahkan 2 player Geek Farm yang harus hilang. Wow. Oke, itu nice play banget tadi ya. Ter-outplay itu. Benar dipisahkan dua juga untuk tim fight-nya, di mana di garis depannya tadi kalau kita lihat ada Jamet yang bersatu bersama dengan si Angela. Iya, dia coba untuk ngusir Swan-nya. Karena cuma Swan yang bisa ngincer ke arah Facehugger. Benar. Dengan gak ada yang di sana dan juga dengan terpancingnya Hans untuk ngejar tadi. Gila ini Kabuki sama Fluffy sih serem banget sih menurut aku. Sakit banget damage-nya. Aku Damage. sih Fluffy sih. Itu lihat aja, lihat Vince-nya langsung rontok. Dan sedangkan di arah top lane, Facehugger seperti biasa melakukan zoningisasi dan bahkan Rapture. Immortality-nya pecah, gak sanggup menahan damage yang dikeluarkan oleh seorang Kabuki. Menusuk merajam ke hati langsung nih dari seorang Kabuki. Dan kelihatan banget ya ini dari Aura Fire mereka lebih nyaman untuk tim fight 1 lawan 1. Ketika Jamet mungkin lebih berfokus sama Swan, Kabukinya yang bakal ngusir mungkin ke arah Rupture-nya. Oke, Jamet gak ada purple buff. Ini akan menjadi bahaya kalau mereka terpick off dan memilih untuk mundur ke arah belakang. Kabuki mencoba untuk mundur ketika Rapture tidak sendirian. Kabuki tidak bisa apa-apa. Ini Kabuki gak pakai assassin loh emblemnya. Sesakit itu, berarti full damage. Festival of Blood itu Festival ya. of Blood, ini pasti menurut aku War X, Bloodlust, minimal Hunter Strike. Dan dari Aura Fire kalau mereka bisa tumbangkan dengan cepat juga sih dari Renvi-nya. Tuh kan? Oh dia gak pakai Bloodlust, langsung Malefic bro. Ada Hunter Strike tapi. Hunter Strike ya pasti ada. Dan Brute Force tentunya untuk item defensif dari Kabuki sendiri. Dengan ada satu buah Oracle juga. Ini masih respect dengan magical damage yang dimiliki sama Geek Farm tentunya, apalagi ini sakit banget sih dari Renvi dan juga dari Vince. Ini belum dibuka loh mapnya. Ini belum dibuka mapnya sama Aura Fire. Aura Fire harus membuat map awareness mereka lebih terang lagi. Karena Geek Farm lagi dan lagi nggak tahu kenapa dia bagus banget untuk bisa memantapkan diri di teritorial. Entah Lord, entah Turtle. Lihat, 2 sisi yang cukup mahal di tangan dari tim Geek Farm. Tapi di sisi lain ini belum ada trigger disiplin dari tim Geek Farm dan bahkan langsung ada Rapture. Watchel tadi dikeluarkan menuju ke arah seorang Jamet. Belum diketok palanya tapi ternyata Facehugger menjadi pilihan. Menuju ke arah belakang, belum ada Vader Estrek dan bahkan di sisi lainnya Temple Soulblade for defensive Jamet. Memilih untuk mundur kali ini. Perperangan yang tiada henti dan belum menimbulkan korban jiwa. Dan bahkan lihat Fluffy memilih melakukan clear minion. Laning phase management yang sangat bagus Momochan. Iya, dan bakalan kali ini kita lihat belum ada Hard Guard untuk seorang Godiva. Tapi Vince sudah mulai dipuk begitu saja. Flanking. Dan Godiva Flanking. mencoba untuk nahan di area depan. Kabuki udah Flanking. bersiap dan bahkan lihat dari Jametnya ngincer ke arah Rupture. Dan kali ini lihat ditahan. No outstrike dari seorang Kabuki. Tapi ternyata masih ada satu buah Garing Wind. Tapi ternyata Rupture tumpang terlebih dahulu. Hans di area depan kali ini tidak ada yang bisa membackup. Immortality-nya pecah dan bahkan tumpang Hans-nya. Killing spree dapatkan oleh seorang Jamet. Dan kali ini lihat team fight-nya dicoba dipisahkan. Tapi ternyata Vince-nya terjebak di area Lord. Dan bahkan tumpang kali ini 4 pemain dari Geek Farm masih mau lebih. Swan mencoba untuk menahan tapi Immortality pecah dan wipe out. Wipe out! What a beautiful fight from Aura Fire! Gila, Flag
flanking dari Kabuki. Memotong area belakang. Melakukan wipe out. This is Aura Fire. Take the game. Wow. 1-0. Gila, itu Dengan beautiful team fight bro. Itu ya Oji ya, definisi dari sangat rapi banget. Itu aku udah bilang lihat dari belakang. Dia rapi Flanking, bener kan ditabrak sama Kabukinya. Hans versus 4 tadi Pung. Kalau Hans dia udah kejepit, tapi kalau kita lihat tadi yang flanking pertama kan Kabuki dulu nih. Yes. Kabuki Iya. ke belakang, teman-temannya langsung setup dari depan dan mereka targetnya satu tadi, Rapture dulu. Yes, betul. Rapture-nya hilang. Wah, itu langsung disabet sama Aura Fire. Gila,